Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kelompok Houthi di Yaman kembali menunjukkan kemampuan militernya dengan melancarkan serangan terhadap kapal perang milik Amerika Serikat. Serangan ini menjadi sorotan dunia internasional karena dilakukan di perairan strategis dekat Selat Bab al-Mandab, jalur penting bagi perdagangan global. Kelompok Houthi menggunakan drone dan rudal untuk menyerang kapal-kapal perang Amerika yang sedang berlayar di wilayah tersebut. Insiden ini bukan hanya menjadi ancaman bagi Angkatan Laut Amerika, tetapi juga mengungkapkan kemampuan Houthi dalam mengoperasikan teknologi militer canggih yang sebelumnya jarang dihubungkan dengan kelompok bersenjata non-negara. Serangan ini diduga merupakan respons terhadap kehadiran militer Amerika di wilayah konflik Yaman. Keberadaan pasukan dan kapal perang Amerika di kawasan ini dianggap oleh Houthi sebagai bentuk intervensi dalam konflik yang sedang berlangsung. Dengan melancarkan serangan ini, Houthi tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menargetkan kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat, sekaligus mengirimkan pesan bahwa wilayah mereka bukan tempat yang aman bagi kekuatan asing. Namun, serangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sumber daya dan teknologi yang dimiliki oleh Houthi. Meskipun kelompok ini telah lama mendapatkan dukungan dari Iran, tingkat presisi dan kecanggihan serangan mereka menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kemampuan militer mereka. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Amerika dan sekutunya, yang kini harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Selain itu, insiden ini juga mencerminkan ketegangan yang terus meningkat di wilayah Timur Tengah, khususnya di sekitar Yaman. Selat Bab al-Mandab adalah salah satu jalur pelayaran internasional yang paling penting, menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Ketegangan di wilayah ini dapat memengaruhi keamanan jalur perdagangan global, yang pada akhirnya berimplikasi pada ekonomi dunia. Oleh karena itu, serangan-serangan ini tidak hanya menjadi isu militer, tetapi juga isu ekonomi dan politik yang lebih luas. Houthi juga tampaknya menggunakan serangan ini sebagai upaya untuk memperkuat posisi mereka di arena politik internasional. Dengan menunjukkan bahwa mereka mampu menargetkan kapal-kapal perang Amerika, mereka berharap dapat menarik perhatian dunia terhadap situasi di Yaman dan mendapatkan dukungan dari negara-negara lain yang mungkin memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Namun, langkah ini juga dapat membawa risiko besar bagi Houthi karena dapat memicu respons militer yang lebih besar dari Amerika dan sekutunya. Serangan ini juga memperlihatkan kompleksitas konflik di Yaman yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Konflik ini tidak hanya melibatkan Houthi dan pemerintah Yaman, tetapi juga negara-negara besar seperti Amerika, Arab Saudi, dan Iran. Dengan meningkatnya ketegangan, diperlukan upaya diplomasi yang lebih intensif untuk mengurangi eskalasi konflik dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Secara keseluruhan, serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika menunjukkan bahwa konflik di Yaman masih jauh dari selesai. Dengan meningkatnya kemampuan militer Houthi dan respons dari Amerika, situasi di kawasan ini kemungkinan akan terus memburuk dalam waktu dekat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dari komunitas internasional untuk mengatasi situasi ini dan mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar. Sebagai respons terhadap serangan Houthi, Angkatan Laut Amerika Serikat bergerak cepat untuk melindungi kapal-kapalnya. Kapal perang Amerika berhasil mengintersepsi dan menembak jatuh rudal serta drone yang diluncurkan oleh Houthi di Teluk Aden. Aksi ini menunjukkan kesiapan dan kemampuan militer Amerika dalam menghadapi ancaman mendadak di wilayah konflik. Meskipun tidak ada kerusakan atau korban jiwa yang dilaporkan, insiden ini menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal Amerika yang beroperasi di kawasan tersebut. Tindakan balasan ini juga memiliki dimensi strategis yang lebih luas. Dengan menunjukkan kekuatan militernya, Amerika ingin mengirimkan pesan bahwa mereka tidak akan mundur dari kawasan ini meskipun menghadapi ancaman serius. Selain itu, respons cepat ini juga menjadi bukti bahwa Amerika memiliki teknologi dan sistem pertahanan yang mumpuni untuk melindungi aset-asetnya di wilayah konflik. Namun, insiden ini juga memunculkan tantangan bagi Amerika. Dengan meningkatnya ancaman dari kelompok bersenjata seperti Houthi, Amerika harus mempertimbangkan strategi baru untuk mengamankan jalur maritim yang vital.
Hal ini termasuk meningkatkan kerjasama dengan sekutu regional dan internasional untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks di kawasan ini. Respons Amerika terhadap serangan ini juga menunjukkan pentingnya kehadiran militer di kawasan tersebut. Dengan menjaga kehadiran militernya di wilayah strategis seperti Teluk Aden, Amerika dapat memastikan bahwa jalur perdagangan internasional tetap aman. Namun, langkah ini juga menimbulkan risiko eskalasi konflik karena kehadiran militer yang meningkat dapat memicu respons dari pihak lain, termasuk Houthi dan negara-negara pendukung mereka. Selain itu, respons Amerika terhadap serangan ini juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi canggih dalam operasi militer. Sistem pertahanan yang digunakan oleh kapal perang Amerika mampu mendeteksi dan menembak jatuh rudal serta drone yang diluncurkan oleh Houthi yang menunjukkan efektivitas teknologi militer Amerika. Namun, insiden ini juga menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks di wilayah konflik. Dalam jangka panjang, respons Amerika terhadap serangan ini dapat memiliki implikasi yang lebih luas terhadap keamanan regional dan internasional. Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan ini, negara-negara lain mungkin merasa perlu untuk meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah tersebut, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi yang lebih besar untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Secara keseluruhan, respons Amerika terhadap serangan Houthi menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk melindungi aset-aset mereka di kawasan tersebut. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh Amerika juga harus mempertimbangkan risiko eskalasi konflik dan dampaknya terhadap keamanan regional dan internasional. Dengan meningkatnya ancaman dari kelompok bersenjata seperti Houthi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menghadapi situasi ini dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di masa depan. Salah satu aspek yang paling mencengangkan dari serangan Houthi adalah kemampuan mereka untuk menargetkan kapal induk Amerika. Kemampuan ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam teknologi militer yang dimiliki oleh Houthi, yang sebelumnya dianggap tidak mampu menyerang target sebesar dan sekompleks kapal induk. Keberhasilan mereka dalam mengoperasikan rudal dan drone canggih mengindikasikan adanya dukungan teknologi dan pelatihan dari pihak ketiga yang diduga kuat adalah Iran. Keberhasilan Houthi dalam menargetkan kapal induk Amerika juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis militer. Jika kelompok bersenjata non-negara seperti Houthi dapat memperoleh teknologi semacam ini, maka ancaman terhadap kapal perang dan jalur maritim di seluruh dunia akan meningkat secara signifikan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi keamanan maritim yang diterapkan oleh negara-negara besar, termasuk Amerika. Namun, serangan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan teknologi canggih saja tidak cukup untuk memenangkan konflik. Meskipun Houthi berhasil menunjukkan kemampuan mereka, serangan ini juga mengundang respons militer yang lebih besar dari Amerika, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Houthi terhadap kapal perang Amerika di Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden memiliki dampak besar terhadap keamanan maritim. Jalur perairan ini adalah salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia, menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Ketegangan yang meningkat di kawasan ini tidak hanya mengancam kapal perang, tetapi juga kapal-kapal dagang yang melintas setiap hari. Ketegangan ini menyoroti perlunya peningkatan keamanan maritim di kawasan tersebut. Negara-negara besar, termasuk Amerika dan sekutunya, harus mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk melindungi jalur perdagangan internasional. Hal ini termasuk meningkatkan patroli militer, memasang sistem pertahanan canggih di kapal-kapal dagang, dan meningkatkan kerjasama internasional untuk menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata non-negara seperti Houthi. Namun, langkah-langkah ini juga memiliki risiko. Dengan meningkatkan kehadiran militer di kawasan tersebut, ada kemungkinan bahwa konflik akan semakin eskalatif. Selain itu, biaya untuk mengamankan jalur maritim yang penting ini juga akan meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang-barang yang diangkut melalui jalur ini. Dukungan Iran terhadap kelompok Houthi telah menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan mereka melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Iran diduga menyediakan pelatihan, teknologi, dan persenjataan canggih kepada Houthi, yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan militer mereka hingga mampu menargetkan kapal perang Amerika. Dukungan ini menjadi bagian dari strategi Iran untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dan menantang dominasi Amerika dan sekutunya. Namun, dukungan ini juga menimbulkan risiko besar bagi Iran.
Dengan membantu Houthi, Iran semakin mendapatkan tekanan dari komunitas internasional, termasuk sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik. Selain itu, dukungan Iran terhadap Houthi juga dapat memicu respons militer dari Amerika dan sekutunya, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut. Bagi Houthi, dukungan Iran memberikan keuntungan besar dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Namun, dukungan ini juga membuat mereka semakin tergantung pada Irak, yang pada akhirnya dapat membatasi otonomi mereka dalam mengambil keputusan strategis. Dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, Houthi juga menghadapi risiko kehilangan dukungan yang sangat mereka butuhkan untuk melanjutkan perjuangan mereka.